Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan protes, wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Sekarang kalian berada di konten protes masyarakat, di mana konten ini akan membahas tentang banyaknya protes masyarakat yang terjadi di seluruh dunia sosial media. Jadi nanti gue akan melakukan acting atau menyuarakan berdasarkan 10 komentar menarik masyarakat yang memberikan pendapat atau komentarnya terhadap suatu fenomena di dunia sosial media. Dan gue juga akan memberikan pendapat tentang fenomena tersebut. Jadi kita langsung aja ke fenomena yang pertama. Yang pertama dilansir dari Instagram detik.com. Jadi ada kasus pemerasan dengan cara yang terbilang cukup lama. Jadi dia modusnya tabrak lari. Dan sekarang akhirnya kayaknya satu orang ini udah tertangkap. Jadi polisi menangkap pria pelaku pemerasan dengan modus berpura-pura pincang sebagai korban tabrak lari yang berinisial AF. Di Jakarta Timur, AF kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Jadi itu udah lagu lama lah ya. Menurut polisi juga itu udah trik lama. Jadi AF ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni dengan pasal 368 ayat 1 KUHP dan pasal 318 KUHP dengan fitnah dan melakukan pemerasan. Dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun dan 4 tahun. Dalam video yang beredar, tampak ada dua pria yang berboncengan sepeda motor mengejar mobil Avanza. Keduanya berteriak ke arah mobil tersebut. Pelaku pemerasan yang saat itu diboncengkan terlihat menunjuk-nunjuk mobil dan bermaksud menghentikannya. Aksi pria mengejar mobil itu ternyata direkam oleh korban yang ada di mobil tersebut. Meski begitu, polisi menilai tindakan pelaku tersebut sebagai modus lama dalam praktik tindak kejahatan pemerasan. Nah, sekarang kita lihat protes masyarakat. Yang pertama nih ada komentar, "Bravo polisi dan aparat hukum, langsung gercep." Polisi bisa banget ya nangkep orang-orang yang lokasinya tidak diketahui secara pasti ya. Gue mikir polisi tuh ada ininya nggak sih? Ada dukunnya. Bisa jadi kali ada ya dukunnya. Kita masuk ke komentar yang kedua. Makanya kita jadi warga harus smart. Jangan terbawa provokasi yang nanti berujung main hakim sendiri. Bawa aja ke polsek terdekat. Mohon maaf, kita sih emang punya hati kayak gitu ya. Cuma warga-warga nih ketahu kalau udah ada tabrak lari. Pasti udah berubah. Jiwanya udah dirasuki. Wah, kayak gitu. Jadi ya boleh lah. Cuma pasti agak susah. Satu lawan banyak. Nggak bisa. Kita masuk ke komentar yang ketiga. Semoga nggak ada lagi lah modus kayak gini. Bener-bener cara goblok buat dapat duit. Iyalah. Jadi kalau dilihat dari postur tubuh orang ini, ya dia masih sanggup lah. Orang pura-pura pincang dia lari. Blok. Aturan ini orang bisa lah cari kerja gitu. Ya, misalkan ya parkir di Indomaret atau di putaran balik bisa kan. Atau join PP, ya lanjut. Malu pasti keluarganya, apalagi anak-anaknya. Bertindak tidak memikirkan baik dan buruknya dulu sih. Ini pasti komentar ibu-ibu. Ya, lanjut ke komentar yang keempat. Modus pencopetan diangkut juga tuh. Biasanya komplotan 3-4 orang. Yang satu acting kesakitan, mengalihkan perhatian penumpang, yang lain beraksi. Setelah dapet, yang kesakitan turun angkot jalan biasa kayak nggak kenapa-napa. Sering banget di angkot mikro kecil. Hati-hati. Langsung kita ke komentar yang ke-5.
Akhirnya, makanya sekolah acting dulu yang lancar dulu. Lo acting pincangnya nggak ada penghayatan. Lanjut ke komentar yang kelima. Keenam. Yang temennya satu lagi di motor yang bantu kabur nggak ditangkap juga. Dia kan bantu juga. Nah, kalau ini komentarnya komentar yang ini seuzon nih kayaknya. Orang mah namanya pemotor kan nggak tahu ya. Dia mau bantuin orang, nggak tolong pasti langsung dinaikin. Malah dianggap ngebantu si komplotan. Membantu nih orang. Enggak lah, ini menurut gue sih fitnah nih. Lanjut, kalau miskin nggak punya uang tuh kerja. Bukan malah nambah kemiskinan diri sendiri dan mempersulit hidup. Ya, namanya miskin ya. Mungkin dia tuh pernah berhasil ya, makanya dia menjadikan ini sebagai pekerjaannya. Mungkin bisa jadi ya, dia bisa berhasil. Iya, lanjut ke komentar yang ketujuh. Kaki pincang, tapi kok bisa lari? Obrok. Aduh, ya gitulah. Tadinya emang harusnya sih dia dibikin pincang beneran dulu sebelum dia ngejar. Ya lanjut ke komentar yang ke-8. Gua sumpahin pincang beneran lu ngap. Anjay, ngap. Aduh. Ini kasihan kalau disumpah-sumpahin. Ya udah, kita lanjut ke komentar ke-9. Yang rekam lapor polisi gak? Apa cukup diviralin terus pelaku tertangkap? Nah, kalau menurut gue sih nggak ada laporan kelanjutannya ya, si orang ini. Cukup diviralin aja. Biasanya emang kalau kepolisian kita tuh hebat. Sekali viral, bisa langsung tertangkap. Gue juga heran nangkepnya gimana sih. Kayaknya sih punya bantuan supranatural tuh, kepolisian tuh pasti ada kayaknya sih, kayaknya ya. Dan di komentar terakhir ada komentar ya. Bingung kadang sama orang kayak gini. Lu tuh kenapa? Juga bingung dia kenapa nih orang ya. Kok bisa berpikiran modus-modus tabrak lari kayak gitu. Cuma mungkin dia nih lagi apek karena orang korbannya udah ready nih. Mungkin korbannya nih yang orang-orang yang tipenya ada salah dikit langsung pegang HP, viralin kayak gitu mungkin ya. Dan sekarang komentar gue terhadap postingan ini adalah, yang pertama adalah salut gue sama polisi, bener. Nggak ada berita khusus tentang pelaporan korban ini ke polisi. Bisa jadi dilapor, bisa jadi enggak, karena sekali lagi kekuatan kepolisian kita tuh hebat emang. Bisa menangkap seseorang berdasarkan foto aja, foto muka, atau video ya yang viral. Nah, gue yakin pasti ada bantuan supranatural sih kalau menurut gue. Ya, kayak gitulah pokoknya. Hebat lah polisi. Dan tambahan lagi, menurut gue sih orang ini ya yang pura-pura pincang harusnya lu harus lebih profesional lah. Kalau emang aktingnya pincang, ya pincang aja, jangan keburu-buru gitu. Lu harus profesional. Kalau pincang ya pincang, jangan keburu-buru. Jadi nggak ketahuan aktingnya. Dan mungkin kalau nggak ketahuan lu bisa berhasil. Sekarang kita menuju fenomena yang kedua. Dilansir dari Instagram Volkatif, jadi Jaksa Agung tuh bilang kalau pelaku korupsi di bawah 50 juta rupiah cukup dikembalikan kerugian negara, kata Jaksa Agung. Aduh, lucu banget. Mari kita langsung lihat komentarnya. Ini korupsi atau syarat dan ketentuan cashback? Ada minimum transaksinya gitu. Aduh. Iya ya. Jadi kayak dibilang mah kayak minjem duit gratis gitu. Iya nggak sih? Tapi kita lanjutin dulu ke komentar yang kedua. Yang penting sopan. Ya kalau gini mah nggak akan selesai-selesai kasus korupsi. Wailah. Waduh, ini menurut gue ini adalah komentar orang yang gregetan gitu sama korupsi. Cuma dia gregetannya tuh
hanya di sosmed aja. Jadi greget gitu. Elah. Mungkin kalau di depan jaksanya juga dokem-dokem aja. Lanjut ke komentar yang ketiga. Enak jadi DPR, minjem uang tanpa bunga. Aduh. Ya nggak DPR juga sih. Kayak gitu loh. Masa iya DPR? Namanya itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nggak mungkin lah DPR tuh mengkorupsi duit kita. Kita lanjut ke pendapat nomor 4. Pertanyaannya, emang ada yang korupsi 50 juta doang? Aduh, waduh. Gini, menurut gue ini Jaksa Agung memberikan kemudahan untuk para koruptor ya. Jadi kalau emang para pelaku koruptor itu udah Sako pengen banget korupsi aja yang dikit 50 juta gitu. Kan nanti kalau ketahuan tinggal balikin, ya kan? Jadi kalau untuk para pelaku korupsi nih, saran dari gue, ya bisa lah 50 juta aja gitu kalau sekali transaksi ya. Kayak gitu, jadi nggak kena gitu. Kalau udah sakau aja sih gitu. Lanjut ke komentar berikutnya. Maksudnya apa sih Pak? Menormalisasi korupsi? Wah, selalu ada komentar seuzon. Pasti ada, selalu ada. Masyarakat tuh nggak mungkin dan nggak afdol kalau nggak seuzon. Pasti ada yang seuzon. Lanjut ke komentar yang ke-6. Lucu negaraku. Lah, enggak sih, nggak lucu. Oh, lucu ya mungkin karena banyak stand up komedian ya, banyak. Jadinya lucu. Kalau pegawai negeri mah nggak lucu cuy. Mereka mah fokus kerja. Selanjutnya komentar ke-7 nih kocak nih. Bagi 2 kali sama jaksa. Kewek. Ini adalah komentar seuzon. Nggak boleh kayak gitu. Namanya itu udah Jaksa Agung. Jaksa itu adalah, kalau menurut gue itu wakilnya Tuhan di dunia itu adalah jaksa ya. Jaksa udah disumpah loh soalnya kayak gitu. Jadi nggak boleh loh kayak gini nih. Sama aja suzon sama Tuhan di bumi. Iya benar, Tuhan di bumi di ranah hukum. Ya, betul. Nah, ini adalah komentar yang sangat masuk akal. Takut penjara penuh. Bener cuy, penjara kita tuh udah nggak layak untuk masuk orang lagi. Jadi daripada memenuhi penjara ya kan, kasihan ntar bertabrakan lagi dengan hak asasi manusia. Wah, masa iya nanti kalau satu sel isinya 70 orang, yang harusnya kapasitasnya 30 orang kan nggak manusiawi gitu loh. Jadi ya ini komentar paling make sense sejauh ini sih. Takut penjara penuh. Komentar terakhir. Lucu betul. Lucu. Ngapain KPK dibentuk, gue tanya. KPK dibentuk tuh untuk kayak gini. KPK tuh menurut gue fungsinya kayak polisi, cuma kalau KPK tuh gerebek kasus korupsi, para pelaku korupsi yang nilainya pas lebih dari 50 juta kayak gitu. Kalau di bawah 50 juta mah ya nggak usah lah. Bener lah, gue sih setuju ya sama Jaksa Agung. 50 juta tuh, korupsi 50 juta cukup dikembaliin aja kerugian negaranya. Kenapa? Nah, ini pendapat gue ya. Jadi kalau sidang itu, kalau kasusnya 50 juta, itu memakan biaya sidang. Jadi sidang tuh ada biayanya cuy. Nggak ucuk-ucuk main sidang-sidang aja. Segala persiapannya itu pasti lebih dari 50 juta. Jadi ya besar pasak daripada tiang. Sayang gitu loh. Apalagi nanti penjaranya tambah penuh.
Kan di Indonesia banyak ya kasus korupsi ya. Saking banyaknya nanti satu sel bisa 100 orang kan lucu kayak gitu. Ya kayak jadi setiap proses persidangan pasti kan menyiapkan kebutuhan sidang kayak gitu lah. Jadi ya gue setuju lah sama jaksa agung. Pelaku korupsi di bawah 50 juta rupiah cukup dikembalikan kerugian negara. Jadi sekian konten protes masyarakat kali ini. Sampai ketemu di protes masyarakat selanjutnya. Bye-bye.